semuanya. Perkenalkan, nama saya Irmanda dengan NIM B1C1230089. Video ini akan menjelaskan materi tentang mengelola pengetahuan. Materi pertama, manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management pada dasarnya adalah proses bisnis yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu organisasi guna meningkatkan kinerja dan inovasi. Mengelola pengetahuan mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan orang, proses, dan teknologi dalam mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam perusahaan. Meskipun teknologi memainkan peran penting dalam mendukung proses ini. Dalam proses bisnis, knowledge management melibatkan serangkaian proses yang fokus pada bagaimana pengetahuan dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan digunakan dalam keputusan bisnis. Misalnya, proses dokumentasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi antar tim. Tanpa pengelolaan yang tepat, pengetahuan yang ada dalam perusahaan bisa hilang, terabaikan, atau digunakan dengan cara yang tidak optimal. Dalam peran teknologi seperti sistem manajemen pengetahuan, platform kolaborasi, atau aplikasi berbasis cloud membantu mendukung proses manajemen pengetahuan dengan mempermudah penyimpanan, pencarian, dan distribusi pengetahuan. Namun, teknologi hanyalah alat bantu. Proses manajemen pengetahuan itu sendiri melibatkan budaya organisasi, pelatihan, serta cara kerja yang mendukung berbagi pengetahuan antar karyawan. Materi kedua, berbagai macam cara yang mana sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dengan penjualan dan pemasaran atau dengan manufaktur dan produksi. Penjualan dan pemasaran. Penjualan dan pemasaran terbagi menjadi 3. Pertama, personalisasi pengalaman pelanggan, yang dimana memungkinkan tim penjualan untuk mengakses data pelanggan yang ada, termasuk preferensi, riwayat transaksi, dan interaksi sebelumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan pendekatan penjualan mereka. Ini meningkatkan hubungan pelanggan dan mendorong penjualan yang lebih besar. Kedua, peningkatan pengambilan keputusan pemasaran. Dengan memanfaatkan data dan analitik yang tersimpan dalam sistem, tim pemasaran dapat mengidentifikasi tren pasar, analisis kompetitor, serta umpan balik pelanggan. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data. Ketiga, kolaborasi tim penjualan dan pemasaran, yaitu memungkinkan tim penjualan dan pemasaran untuk berbagi materi pemasaran, promosi, dan strategi yang berhasil. Ini membantu dalam menciptakan pesan yang konsisten di seluruh saluran pemasaran dan memastikan keselarasan antara tim penjualan dan pemasaran. Manufaktur dan produksi. Pertama, manajemen pemeliharaan, yaitu sistem manajemen pengetahuan yang efektif dapat menyimpan informasi terkait pemeliharaan mesin sehingga teknisi dan operator dapat mengakses pedoman, tutorial, atau prosedur perbaikan untuk menghindari kerusakan mesin atau mempercepat perbaikan. Kedua, kolaborasi dalam inovasi produk. Dengan berbagi pengetahuan antara tim R&D, produksi, dan pemasaran, perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi peluang untuk inovasi atau peningkatan produk. Misalnya, tim produksi dapat memberi umpan balik kepada tim R&D tentang masalah manufaktur yang mungkin mempengaruhi desain produk. Materi ketiga, mengembangkan program manajemen pengetahuan memerlukan perencanaan yang strategis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dapat diikuti. Pertama, identifikasi tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan utama dari program manajemen pengetahuan. Misalnya, meningkatkan kolaborasi antar tim, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, atau mengoptimalkan proses produksi. Dan tetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu untuk setiap tujuan. 2. Penilaian pengetahuan. Menilai jenis pengetahuan yang diperlukan oleh organisasi dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan di berbagai departemen. Identifikasi kesenjangan pengetahuan, yaitu informasi penting yang belum terdokumentasi, evaluasi proses bisnis yang ada, dan identifikasi kekurangan pengetahuan yang bisa menghambat kinerja.
3. Pengembangan infrastruktur teknologi. Memilih dan mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan yang tepat untuk mendukung tujuan program manajemen pengetahuan dan evaluasi perangkat lunak atau platform yang sesuai seperti aplikasi berbasis cloud, software manajemen dokumen, atau platform kolaborasi. Pastikan platform ini mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 4. Pengumpulan dan dokumentasi pengetahuan. Kumpulkan pengetahuan eksplisit seperti dokumen, panduan, dan data lainnya yang dapat didigitalisasi melalui wawancara, mentoring, atau pelatihan untuk mendokumentasikan pengalaman dan keahlian karyawan. 5. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Menjamin bahwa karyawan dapat memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan secara efektif dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan sistem manajemen pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dapat meningkatkan kinerja individu dan tim. 6. Monitoring dan evaluasi. Mengukur keberhasilan dan efektivitas program manajemen pengetahuan dengan menggunakan metrik seperti waktu yang dihemat, peningkatan kolaborasi, atau tingkat kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi dampak program manajemen pengetahuan. Lakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Inilah akhir dari materi tentang mengelola pengetahuan. Terima kasih dan sampai jumpa.